Perkenalkan, nama saya Zasron Ode. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pengertian penelitian dan juga ciri-ciri penelitian. Oke, kita tahu bersama bahwa penelitian itu atau sering dikatakan adalah riset, yang dimana riset ini terbagi dua kata, yaitu re dan search. Re itu adalah kembali, search ada artinya mencari atau digabungkan mencari kembali. Jadi penelitian atau research adalah suatu proses penyelidikan atau investigasi yang terkelola, sistematis, berdasarkan data kritis, objektif yang dilakukan dengan tujuan menemukan jawaban atau solusi. Ciri-ciri penelitian yaitu yang pertama, mempunyai tujuan jelas. Maksudnya kegiatan penelitian mempunyai sasaran yang ingin diraih. Contoh, untuk memperoleh jawaban atas pernyataan guna memperoleh informasi terbaru. Oke, yang kedua, menggunakan analisis logis. Dalam proses penelitian harus didasari dengan teori sebagai landasannya. Kemudian rasional atau biasa disebut masuk akal lah. Jadi apa yang diteliti harus masuk akal dan dapat diterima oleh banyak orang. Dan juga fakta. Oke, yang berikutnya empiris atau harus berdasarkan fakta dan memiliki sumber terpercaya. Yang berikutnya sistematis. Dalam proses penelitian harus dilakukan secara terstruktur sesuai dengan langkah atau prosedur supaya dapat menjelaskan sebab akibat dari objek yang diteliti. Oke, yang berikutnya atau yang terakhir, akumulatif atau bertambah terus. Maksudnya dalam proses penelitian tersebut dapat dikembangkan secara terus dan menerus. Oke, itu. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang riset bisnis. Nah teman-teman, untuk menjalankan bisnis, seorang manajer memerlukan data yang akurat, tepat waktu, sahih dan handal. Kemudian dianalisis dan sintetis sehingga diperoleh informasi yang dapat membantu dia untuk membuat keputusan bisnis yang baik. Nah teman-teman, untuk melakukan riset bisnis ada beberapa metode atau langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama itu melakukan pengamatan masalah. Nah dalam melakukan pengamatan masalah, kita mencoba melihat fenomena-fenomena yang ada dalam suatu objek penelitian. Nah setelah melihat fenomena-fenomena itu, kita dapat melakukan identifikasi masalah. Nah setelah melakukan identifikasi masalah, langkah selanjutnya itu kita dapat membuat kerangka teoritis atau jaringan asosiasi. Nah setelah itu kita akan membuat hipotesis. Nah hipotesis sendiri ini adalah jawaban sementara terhadap penelitian yang dilakukan. Nah setelah membuat hipotesis, kemudian dilakukanlah membuat gagasan, konsep, serta definisi operasional. Nah definisi operasional ini sendiri kita buat sendiri untuk memudahkan kita dalam melakukan penelitian. Nah setelah itu kita dapat membuat sebuah desain penelitian. Nah setelah membuat desain penelitian, dilakukanlah pengumpulan data. Nah dalam melakukan pengumpulan data ini ada beberapa pilihan yang dapat dibuat. Yang pertama itu mungkin bisa dilakukan wawancara atau pilihan lainnya itu kuesioner. Nah setelah melakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu analisis data. Nah analisis data ini juga ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan. Contohnya itu dengan Microsoft Excel atau dengan menggunakan SPSS. Nah, setelah melakukan analisis data, kita dapat melakukan interpretasi. Nah, interpretasi sendiri ini adalah bagaimana seorang peneliti menjelaskan tentang penelitiannya. Nah, setelah melakukan interpretasi, ada dua pilihan langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama itu perbaikan teori untuk penelitian murni dan implementasi untuk penelitian terapan. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai masalah dalam penelitian. Masalah dalam penelitian itu ada 5. Yang pertama, menarik. Objek yang kita teliti itu harus menarik sehingga kita termotivasi untuk melakukan penelitian itu dengan serius. Yang kedua, bermanfaat. Hasil dari penelitian yang kita lakukan itu harus dapat bermanfaat untuk masyarakat, baik
itu dalam lingkup besar maupun dalam lingkup kecil. Contoh dalam lingkup kecilnya itu misalnya sekolah dan kampus, dan dalam lingkup besarnya itu kelurahan dan kecamatan. Yang ketiga yaitu dapat menghasilkan hal yang baru. Kita dalam melakukan penelitian itu kita harus dapat menghasilkan solusi yang baru yang lebih efektif, lebih mudah dan lebih cepat bila dibandingkan dengan solusi yang lainnya. Selanjutnya yang keempat yaitu dapat diuji. Variabel-variabel yang akan kita teliti itu harus dapat diuji dan dapat diukur secara empiris. Yang kelima dapat digunakan. Dapat digunakan itu hasil penelitian yang kita lakukan itu harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian kita, dan harus sesuai dengan dana dan waktu yang cukup. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam metode ilmiah. Ada 7 langkah dalam metode ilmiah. Yang pertama yaitu merumuskan dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, mengadakan studi kepustakaan. Yang ketiga, menentukan model untuk menguji hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menyusun, menganalisis dan memberikan interpretasi. Yang keenam, membuat generalisasi dan kesimpulan. Yang ketujuh yaitu membuat laporan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode hipotesis deduktif. Ada 7 langkah. Yang pertama yaitu pengamatan. Pengamatan merupakan suatu kegiatan untuk memahami suatu fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah ada untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Kemudian yang kedua yaitu pengumpulan data awal. Pengumpulan data awal dilakukan untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu perumusan teori. Pada tahapan ini, peneliti merumuskan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian. Nah, teori yang telah dirumuskan tadi dijadikan sebagai acuan dalam mengkaji suatu fenomena. Kemudian yang keempat yaitu penyusunan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang kelima yaitu pengumpulan data lanjutan. Pengumpulan data lanjutan dilakukan untuk menunjang hipotesis yang telah disusun tadi. Kemudian yang keenam yaitu analisis data. Analisis data merupakan suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari data yang telah ada. Kemudian analisis data juga dapat digunakan untuk memeriksa apakah ada masalah atau tidak. Kemudian yang terakhir yaitu deduksi. Deduksi merupakan kesimpulan akhir dari suatu penelitian. Deduksi berarti penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke yang khusus. Saya akan menjelaskan tentang proposisi dan dalil, teori, fakta ilmu. Yang pertama adalah proposisi. Proposisi adalah pernyataan tentang sifat alami yang dapat diuji kebenarannya. Yang kedua adalah dalil. Dalil merupakan proposisi yang mempunyai jangkauan yang cukup luas dan didukung oleh data empiris. Yang ketiga adalah teori. Teori adalah himpunan konsep, definisi, dan proposisi yang mengemukakan tentang gejala dan menjelaskan tentang hubungan antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Selanjutnya adalah ciri-ciri teori. Ciri-ciri teori terbagi atas 2, yaitu pertama terdiri dari proposisi-proposisi atau hubungan yang lebih jelas di antara variabel-variabel. Yang kedua adalah konsep-konsep dalam proposisi dibagi pengertiannya secara jelas. Selanjutnya yang kedua adalah penggolongan penelitian. Penggolongan penelitian dibagi atas 3. Yang pertama adalah aplikasi, tujuan, dan metode. Yang pertama adalah aplikasi, dibagi atas 2, yaitu murni dan terapan. Yang kedua adalah tujuan, dibagi atas deskriptif, eksploratif, ekstralatif, tindakan, dan pengembangan. Yang ketiga adalah metode. Metode terbagi atas metode kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Metode kuantitatif berbicara tentang data dalam bentuk angka yang disajikan dalam bentuk statistik. Sedangkan metode kualitatif berbicara tentang data bukan dalam bentuk angka
yang disajikan dalam bentuk naratif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.